beat of madness. Halo guys, jadi hari ini Alvin lagi di Suara Surabaya. Ini guys, Suara Surabaya guys. Jadi Suara Surabaya ini adalah informasi terupdate di Surabaya. Jadi buat kalian yang masih belum tahu Suara Surabaya, kalian bisa cek di Google Suara Surabaya FM 100. Oh iya guys, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga like-nya. Oke, ikutin terus ya. Wow guys, banyak piagam guys dan banyak banget lukisan guys. Ini banyak banget nih piagam penghargaannya nih. Ini bisa dilihat nih. Wow, keren ini. Di situ juga ada loh piagam penghargaannya. Wow, di sini ada piagamnya dari Wali Kota Surabaya guys. Ini juga ada piagam juga. Wow, banyak. Keren lah pokoknya. Nah, terus nanti sih kita benar-benar yang pengen ngobrol santai aja. Kalau nggak salah kemarin udah dikirimin sama Mbak Ayu ya, beberapa pertanyaannya. Nanti Alvin cerita-cerita aja sih, cerita-cerita sejak kapan suka ngedrum kayak gitu. Terus mungkin prestasi-prestasinya selama ini sudah dicapai apa? Kan kalau sekarang aku dapat note dari Mbak Ayu itu udah ini ya, pernah nampilin juga waktu tampil di beberapa artis juga, musisi ya, nyanyi juga ya. Pembukaan pintu langit juga. Sih. Nah itu tuh bisa diceritain kayak gimana tuh. Nah terus juga ada ini ya, itu apa ya saya nyebutnya, kayak single atau apa ya? Single ya itu ya. Oke, nanti aku di awal mungkin akan puterin kayak semacam teasernya dulu gitu kan. Ya, tadi aku udah bikin dipotong kecil singkat, baru nanti di akhir talk show nanti aku putarkan full. Yang satu singlenya itu gitu sih. Nanti kita juga terima telepon, mungkin ada teman-teman pendengar juga juga mau sharing, mau ngobrol-ngobrol, kita sapa juga. Pokoknya santai aja. Enggak usah tegang. Seorang solo drummer muda, usianya masih 13 tahun. Sudah hadir bersama dengan saya, Alvin Mahendra. Alvin. Ya, halo. Alvin Mahendra ini solo drummer muda, usianya sudah 13 tahun ya? Iya, benar kakak. Berarti masih duduk di bangku SMP? Masih duduk di bangku SMP kelas 8. 8 SMP, wow. Udah keluarin single juga ya tadi ya? Iya, oke. Selamat ya buat singlenya. Iya, terima kasih. Ya? Iya, betul. Baik. Kalau boleh tahu cerita awalnya Alvin suka drummer itu dari kebukin panci mama di rumah atau gimana nih waktu dulu? Iya, dulu tuh sebenarnya sih kalau Alvin dulu ngedrum itu sukanya dari papa. Oh gitu. Jadi dulu tuh papa itu suka banget nontonin Phil Collins. Pernah tahu Phil Collins? Waduh, itu zamannya kita Phil Collins. Ketahuan kan umurnya, zamannya Natolis mati. Jadi waktu kelas 4 SD itu masih dileskan ke guru yang mungkin masih standar lah ya, mainnya masih bukan atraktif banget, tapi di situ Alvin masih bisa mecah otak. Jadi kalau kita seumpama di drum gitu ya, itu drum itu beda dari alat musik yang lain. Jadi kalau kita di drum itu kita harus bisa memecah otak. Jadi memecah otak kanan dan kiri. Motoriknya tuh kerja semua ya? Iya. Tangan, kaki. Iya. Jadi kalau umpama mecah otak kanan dan kiri itu seperti otak kanan itu buat tangan kanan, otak kiri buat tangan kiri. Jadi itu bisa mainnya itu bisa, ya begitulah. Tapi waktu pas kecil dulu, memang orang tua juga pernah nyetain nggak ke Alvin kayak ya ini kayaknya dari kecilnya udah kelihatan bakat suka main drum atau pukul-pukul apa gitu, itu pernah nyetain nggak? Pernah sih, emang Alvin lakuin sendiri. Jadi waktu itu waktu bapak nyetel kan setiap pagi tuh disetel lagunya Phil Collins itu. Jadi waktu pagi itu Alvin ngambil piring-piring sama panci-panci di dapur. Iya, diambilin semua, dia dipukulin. Waktu habis dipukulin, ngerebus air, lobang bawahnya. Waduh, sampai bikin pancinya mamamu. Iya. Sampai dipukulin terus. Nah, Alvin ini juga saya tahu beberapa
ternyata pernah mengikuti talent juga, Iya. beberapa juga mengikuti sebuah kompetisi dan juga festival. Iya. Sejak kapan sih pertama kali, atau mungkin masih ingat gak Alvin pertama kali ikut sebuah festival atau juga kejuaraan gitu? Waktu itu sih ingat banget ini pengalaman pertama kali Alvin. Jadi waktu itu pertama kali ikut kompetisi yang besar. Ya mungkin ya dibilang besar juga iya. Jadi pada waktu itu Alvin ikut kompetisi, berangkat itu kayak dingin semua satu badan. Jadi kan grogi banget, namanya juga pertama kali. Dan waktu itu Alvin udah gimana ya, udahlah pokoknya main bagus aja gitu. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2017-2016 sih. Waktu kamu? Waktu sekitar kelas 4 kelas 5-an lah. Iya. Waktu awal-awal. Iya, berarti awal-awalnya. Jadi pada waktu itu main kan, jadi banyak kali yang main, dimana yang lainnya tuh bawa simbal. Kalau di drum kan banyak sekali yang diganti kayak snare, simbal itu banyak banget yang bawa, terus bawa kru. Sedangkan Alvin cuma bawa stick itu satu set. Jadi kalau iya, jadi langsung main spontan. Jadi Alvin cuma mikir kalau stick ini patah ya udah. Gitu. Jadi waktu itu main, gimana Alvin sempat lihat main teman-teman. Jadi di mana main teman-teman tuh keren banget. Di acara apa tuh? Di acara di Ikdram waktu itu di Batu. Itu juga kompetisi tingkat nasional atau gimana? Kalau tingkat nasional sih, iya sih, kalau tingkat nasional ya, soalnya banyak banget, mulai dari Jakarta itu ada yang datang juga. Jadi dimana Alvin itu takut banget, akhirnya main Alvin tuh kacau banget, pulangnya itu kalah, nangis akhirnya. Jadi ya emang kalau pengalaman sih penting. Ya, Alvin Mahendra. Alvin ini kalau boleh tahu aslinya mana ya? Kalau Alvin sih dulu lahirnya di Malang. Oh, Lahirnya di Malang tapi udah lama di Pandaan. Jadi udah jadi anak Pandaan. Ya? Iya. Ada ini nggak sosok drummer favorit atau mungkin yang diidolakan sama Alvin? Kalau drummer idola sih banyak ya, dari mancanegara, terus di dalam negara itu juga ada. Mungkin Alvin jelasin dari mancanegaranya dulu aja ya. Boleh. Mungkin kalau dari mancanegara itu ada Chris Coolman. Jadi Chris Coolman itu dia kayak drummer independen. Jadi dia drummer independen tapi dia sering diundang sama kayak band-band gitu buat dia disuruh ngedrum. Sama satu lagi tuh Eric Moore. Oh, oke. Dia itu Eric Moore itu sama sih, sama seperti Chris Coolman, dia juga mainnya juga independen juga. Jadi dimana dua drummer ini tuh sama-sama juga drummer jazz, dan mungkin Alvin sukanya tuh dari groove-nya mungkin. Wow. Jadi dimana ngedrumnya dua drummer ini tuh, kalau ngedrum itu dia penuh feel lah ya. Jadi feel itu di musik itu rasa. Jadi orang main musik itu bukan hanya main musik gini gitu, bukan. Jadi harus ada rasanya. Kalau saya nggak salah, tahun lalu itu Alvin juga sempat jadi pembuka di Jazz Trapeze. Iya, betul. Itu di Kecamatan Langit ya? Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini ceritanya. Jadi Bapak Alvin itu kenal sama kayak yang panitia dari acara itu. Jadi Alvin itu dikasih tahu buat ngisi acara. Gimana dikasih tahu tuh gini, Vin, minat gak buat main di sini gitu, buat ngisi slot sebelum bintang tamunya main gitu. Alvin bilang gini, oke, gak apa-apa, ya udahlah, sambil cari jam terbang gitu. Itu akhirnya kita main, di situ megah sekali. Jadi dimana itu pengalaman pertama Alvin di situ, di panggung yang sangat megah sekali. Di situ keren banget, dimana kalau dibilang ribuan orang di situ, wow, keren sekali. Itu pengalaman yang tak bakal terlupakan. Iya. Teman-teman. Ini kalau kita gali masuk ini menarik ya, Alvin jadi masuk di Jazz Trapeze juga nih ya. Wah iya, sebenarnya sih juga kepingin sih waktu itu gimana sih rasanya main di Jazz Trapeze itu, wah keren sekali itu. Ngikutin juga berarti papa sama mama ya? Iya, ngikutin juga. Kalau waktu itu biasanya kan dengar suara Surabaya tuh, Jazz Trapeze, gimana sih Jazz Trapeze itu? Jadi Alvin itu kayak kepo banget sama Jazz Trapeze itu. Oke. Itu ada Jazz Trapeze sendiri nggak sih yang mungkin menarik buat Alvin? Jadi kalau Alvin sih biasanya di jazz. Oh, kenapa? Kalau di jazz itu katanya
Ya nggak katanya, ini beneran emang. Jadi kalau kita bisa jazz itu kita bisa di semua genre. Seperti kita bisa di rock, terus kita bisa di reggae, kita bisa di jazz, yang pokoknya semua genre itu bisa. Soalnya dimana jazz itu di lagunya, seperti lagu jazz itu kita benar-benar main perasaan. Jadi seperti dimana seperti ada beat gitu ya, di beat itu kita ada waktunya, dimana kita ada waktunya mukul kencang dan kita ada waktunya mukul pelan. Iya. Jadi kalau orang denger jazz itu lebih tenang gitu. Mantap. Tapi boleh tahu nggak, mungkin pertama kali aku merasakan kayaknya ini deh, aku mungkin pertama kali tahu kalau ini toh. Kalau misalkan main drum dengan musik jazz itu. Waktu itu sih, kalau di guru pertama Alvin sih masih belum ya, genrenya Alvin itu di mana. Tapi waktu di guru kedua ini, di mana Alvin tahu, oh ini tuh genre jazz. Jadi emang guru Alvin itu waktu pertama les juga itu ngajarinnya juga lagu jazz. Jadi lagunya yang pertama itu kalau nggak salah itu Rocksteady yang dibawain, oke, dari Cas Rodriguez. Terus akhirnya Jadi terbaiknya gimana tuh? kalau Alvin sih awalnya ini ya, semua orang kan dari awal kalau baru ngawalin itu kan kayak ini susah gitu. Alvin pertama ngawalin tuh susah ini lagunya, jadi kayak rumit gitu didengarnya. Tapi waktu udah selesai, udah diulik setiap hari, ngedrum setiap hari, akhirnya ya lagu ini tuh kayak enak didengerin gitu. Jadi ya udahlah, Alvin milih di alur jazz aja, jadi jazz terus sampai sekarang, sampai single Alvin pun itu alirannya juga jazz. Oh, yang di single instrumental Dua di Soka ini ya? Iya betul. Dua di Soka namanya ya. Ini ada maknanya nggak sih Dua di Soka sendiri? Oke, jadi gini Mbak, Dwani Soka itu diangkat dari bahasa Sanskerta yang artinya itu suara bahagia. Jadi suara bahagia itu seperti ungkapan hati Alvin setelah bertahun-tahun mengikuti kompetisi dan mengcover lagu orang-orang mulai A sampai Z, dan itu suatu kebahagiaan kan Mbak. Gimana rasanya setelah bertahun-tahun mengikuti kompetisi pakai lagu orang lain, sekarang kompetisi pakai lagu sendiri, wow itu bahagia sekali gitu Mbak. Oh, ini proses bikin single ini berapa lama nih? Kalau untuk proses bikin single ini sih sebenarnya udah 2019 tahun kemarin sih Mbak, tapi sempat berhenti lama karena pandemi ini juga. Jadi pada waktu itu di studio pertama itu nggak cocok, jadi ngedrumnya tuh katanya oh, ini nggak enak, kita next aja main lagi. Jadi itu sekitar 3 bulan kalau nggak 4 bulan baru dikerjakan lagi. Jadi di lagu ini tuh kalau kakaknya dengar itu di bar pertama ada suara burung kan ya, ada suara burung. Jadi suara burung itu menggambarkan matahari terbit. Jadi di mana suara burung dan matahari terbit itu menggambarkan lambang-lambang keceriaan, di mana ya lambang-lambang keceriaan seperti rasa Alvin lah gitu. Boleh diceritain dong dari durasi 4 menitan kalau salah ya, 4 menitan. Iya, itu, 4 menitan. Step by stepnya untuk Alvin mengerjakan itu gimana sih? Misalkan ada nanti di part ini Alvin bakal melakukan ini, atau mungkin nanti di-combine dengan suara dari kita atau dari gamelan. Iya, ada gamelan juga. Jadi kalau sistemnya Alvin ngerjain lagu ya, jadi kita dengerin dulu. Jadi kan kita terima lagu, kita dengerin itu sekitar 3 hari kalau nggak 4 hari. Setelah itu dicoba-coba sendiri, didengerin di mana di drum itu harus ada feel-nya, harus ada masuk-masuknya. Jadi perlahan dicoba aja terus. Biasanya sih kalau Alvin nyobanya 5 lagu, 6 lagu itu sekali ngedrum, terus siangnya lagi 5 lagu, 6 lagu. Jadi dicoba terus. Setelah 4 hari guru Alvin baru datang. Dimana waktu itu ngerjainnya itu yang pertama itu mulai dari beat dulu. Mulai dari beat itu sekitar 2 hari, sekitar 2 harian. Setelah beat kita baru ngisi mulai dari feel, mulai dari solonya, mulai dari groove-nya itu. Jadi kita harus isi semua dan chop-chopnya juga. Jadi kalau orang yang dengar tuh biar wow. Mantap. Kalau lagu ini tuh seperti seperti berkolaborasi
dengan orang-orangnya gitu. Tapi Alvin itu kayak gimana ya, jadi pada waktu itu Alvin itu bilang gini, Om, aku maunya kayak konsepnya kayak lagu kayak gini gitu. Jadi aku tunjukin konsepnya lagunya itu kayak gini. Jadi aku padahal waktu itu bilangnya gini aja om gitu. Jadi Alvin waktu itu nggak bilang ada gamelannya, tapi pada waktu itu mungkin yang dari tim produsernya sendiri tuh mungkin ada yang lebih baik gitu. Jadi pada waktu itu Alvin juga nggak punya pikiran buat ada gamelannya. Pada waktu lagu datang, lagu dikirim lewat email. Jadi pada waktu itu Alvin dengerin, enak banget lagu ini. Enak bener. Nah, saya juga dapat bocoran, Alvin ini juga pernah manggung sama Ari Lasso, sama Raisa, bahkan sama Almarhum Didi Kempot juga pernah waktu di visual itu ya. Iya bener. Sama Ida Rasidi juga. Jadi pada waktu itu setiap acara Pintu Langit jadi Alvin ngisi sih. Jadi setiap acara Pintu Langit Alvin ngisi, dan dimana di situ Alvin bisa tahu begini. Jadi kehidupannya artis-artis kalau lagi di panggung itu begini gitu. Jadi waktu bareng sama Ariel sama Raisa juga ini kan, kalau Raisa kan juga sih genrenya kayak fresh banget sama Alvin ya. Iya. Itu gimana tuh? Kita ada perasaan kayak wah ini beneran nih seperti Mbak Raisa gitu, seperti Om Ari gitu. Seru banget. Jadi pada waktu itu tuh Alvin mikir, wow, this really. Jadi Alvin mikir di situ di ribuan penonton sih, bukan hanya ratusan tapi ribuan penonton itu, wow, ini keren banget, beneran. Jadi kayak bener-bener yang mimpi yang jadi kenyataan. Iya, ini mimpi yang jadi kenyataan. Alvin suatu ketika tuh merasa kayak, kalau kamu bosan ya main drum itu, atau mungkin ada titik jenuhnya gitu? Kalau Alvin sih pernah di titik jenuh itu pernah. Jadi dimana di setiap lagu di Duani Soka juga pernah jenuh. Pada waktu itu ngerjain beat itu susah banget beatnya, bener-bener susah, soalnya kan tempo dari lagunya juga kenceng juga. Jadi kayak waduh susah ini lagu, jadi kayak jenuh banget. Soalnya kan Alvin juga nggak di drum aja, jadi Alvin punya kesibukan lain seperti main DJ juga. Jadi Alvin juga suka otomotif juga sih. Jadi kalau bosen di drum mungkin 1 jam 2 jam itu biasanya main DJ, biasain ngerjain motor, cuci motor atau gimana. Jadi buat refreshing aja lah. Oke. Tahu juga ya rencana Alvin selanjutnya setelah mengeluarkan single instrumental Duani Soka ini, apa sih sekali Alvin? Kalau rencananya Alvin sih ke depan ya ingin nyelesain mini album, terus banyak sih. Alvin juga ingin jadi artis-artis kayak sinetron gitu. Jadi kayak ya pokoknya di entertain lah. Pengen berkembang di dunia entertainment ya. Betul. Alvin terakhir boleh tahu dong yang pengen Alvin sampaikan sebagai anak muda yang konsentrasinya dari bidang musik sebagai seorang drummer buat teman-teman Alvin di luar sana, semangat terutama di pandemi sekarang kayak gimana? Oke, jadi gini, terutama di masa pandemi ini ya, mungkin kita liburan juga masih panjang. Jadi kita harus nikmati hari-hari ini dengan hal yang positif. Kita harus berkreasi, membuat apa atau apa. Jadi kita jangan buang waktu hanya dengan rebahan sama nge-game. Jadi kita harus manfaatin waktu itu dengan sangat baik. Apalagi kan liburan gini. Jadi kalau Alvin sih berkreasinya di makanan. Jadi buat makanan, buat kue. Gitu. Jadi kalau nggak buat kue ya jadi bengkel. Jadi tukang bengkel. Iya, cek hal-hal yang baru. Baik. Terima kasih Alvin Mahendra yang sudah hadir di Muda Luar Biasa. Siap, terima kasih. Buat Alvin Mahendra, itu tadi kawan bincang saya bersama dengan Alvin Mahendra, solo drummer muda yang berusia 13 tahun. Halo guys, sekarang kita mau rekaman off air, jadi ikutin terus, dapat bingkisan guys. Sudah, kita rekaman dulu. Oke. Ayo rekaman dulu.
ya buat yang udah nonton, dan Alvin juga ngucapin juga banyak terima kasih buat Suara Surabaya, juga bingkisannya juga tadi. Dan Alvin mengucapkan banyak terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa juga like dan tombol loncengnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.